Saya berikan kesempatan lagi, saya akan coba jelaskan dulu terkait mindset kita mengatakan isu-isu yang tersuang di publik pada saat ini terkait adanya anggaran siluman. Mungkin saya akan coba jelaskan sedikit, biar kita sama-sama persepsi dulu lah terkait anggaran, terkait isu-isu yang berkembang di pada tengah masyarakat sekarang. Baik, jadi teruntuk pembahasan APBD yang seperti kita ketahui bersama, itu pastinya dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Jadi sesuai mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi bahkan setiap tahun diterbitkan peraturan Mendagri dalam negeri sebagai dasar dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Jadi di era sekarang ini pemerintah kita tengah masa transisi. Jadi masa transisi ini adalah dari sebelumnya kita menggunakan program, kemudian sistem SIMDA, sekarang kita menggunakan program yang terbaru, yaitu sistem online atau biasa kita kenal bersama sistem SIPD. Jadi sistem SIPD ini langsung diawasi oleh Menteri Dalam Negeri, dan kemudian dari hasil pembahasan DPRD nantinya akan dilakukan evaluasi kembali oleh pemerintah provinsi, kemudian oleh pemerintah provinsi mengirim kepada Kementerian Dalam Negeri untuk nantinya dimintai persetujuannya. Jadi bisa dikatakan tidak akan ada anggaran siluman itu, tidak ada istilah seperti itu. Karena memang kita sudah melalui dan juga mengikuti peraturan yang sudah jelas, di mana seperti dikatakan tadi anggaran mobil dinas ya. Jadi itu tidak ada menyalahi aturan sama sekali sebenarnya teman-teman. Jadi bisa dikatakan anggaran siluman apalagi sebagai hal itu seperti dikatakan mungkin ada pernyataan beberapa teman-teman di media sosial itu bahwasanya tidak dibahas dan sebagai hal itu tidak ada sama sekali. Jadi kita bahas semuanya sampai habis, dari mulai KUA PPAS sampai dengan rancangan APBD kita bahas habis semua itu. Jadi tidak ada yang namanya anggaran siluman. Jadi seperti itu pernyataan saya. Mungkin silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anas sebagai Jenderal Lapangan HMI Cabang 5 pada aksi hari ini, bahwa DPRD hari ini tidak ada langkah-langkah yang jelas yang dilakukan DPR hari ini. Maka yang berkaitan dengan pernyataan Muhaimin Iskandar yang berkaitan dengan penundaan pemilu di 2024, tidak ada jawaban yang sempurna yang dijawab oleh anggota dewan tadi. Maka hari ini saya sebagai jenderal menguji komitmen anggota dewan pada hari ini. Jika bersedia, kita akan melakukan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh ketua dewan sebagai wacana komitmen kita untuk penolakan pemilu yang dilontarkan oleh Muhaimin Iskandar yang tidak jelas itu. Saya uji komitmen ketua DPRD Kabupaten Bima untuk konferensi pers dengan HMI Cabang Bima hari ini sebagai bentuk komitmen kita untuk menolak wacana penundaan pemilu tersebut. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mungkin silakan lanjut dulu. Yang terhormat kepada Ketua Umum HMI Cabang 5 dan seluruh kader himpunan mahasiswa Islam HMI Cabang 5, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan media yang sempat hadir di agenda aksi demonstrasi HMI Cabang 5, dan yang saya tidak lupa pula saya hormati kepada para pimpinan DPRD Kabupaten Bima yang hari ini salah satu tugas dan fungsi adalah sebagai perpanjangan aspirasi rakyat. Berkaitan dengan aksi demonstrasi yang dibangun oleh himpunan mahasiswa Islam adalah sesuatu langkah yang dimana berdasarkan telah kritis sebagai kaum intelektual organik dalam hal
konsepsi pembangunan dalam satu negara termasuk daerah. Dengan kita melihat dan setelah kita membedah beberapa poin yang tertera dalam Perbup nomor 38 tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Bima tahun 2002, bahwasannya dalam perumusan ini mulai daripada indikator kegiatan termasuk tujuan kegiatan dan sampai pada asas manfaat daripada kegiatan itu tidak memiliki korelasi yang jelas. Kalaupun tidak percaya silakan dibuka RKPD yang kami pegang hari ini. Kita bisa uji. Dalam artian bahwasannya dalam telah kritis intelektual akademisi kami, bahwasannya dalam proses perumusan RPJMD, RKPD, termasuk APBD Kabupaten Bima itu tidak melalui daripada analisis uji kebijakan publik. Dalam perumusan tentang kebijakan publik perlu saya kasih tahu kepada Dewan Pimpinan Daerah hari ini. Dalam artian adalah Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar hari ini, Saudara Feryandi. Bahwasannya dalam perumusan tentang kebijakan publik itu harus ada dua pendekatan. Pendekatan secara gambar dan pendekatan secara teori. Ketika misalnya secara gambar itu harus diuji pada konteks implementasi konteks lapangan. Harus dilihat kaitan dengan asas manfaat daripada program kerja yang dirancang, mulai daripada tentang kerja dinas dan lain sebagainya, maka kewenangan DPR untuk mengevaluasi sebenarnya. Di dalam ruang tentang rapat badan anggaran yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD selaku Ketua Banggar, itu adalah kewenangan DPR untuk mengevaluasi kaitan dengan RAPBD sebelum ditetapkan sebagai APBD. Itu sebenarnya. Dan hari ini telah kita lihat di RKPD di Perbup nomor 38 tahun 2021 ini bahwasannya perumusan RKPD ini sangat bertolak belakang untuk kebutuhan masyarakatnya. Mau diuji silakan, dibuka. Dan bisa kita bangun asumsi bahwasannya dalam setiap rapat paripurna, rapat komisi termasuk rapat Banggar Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak mendasar pada kajian-kajian dan telaah kebutuhan rakyat. Itu hanya terjadi formalitas karena dokumen sudah dibentuk dan sudah ada. Rapat itu hanya sebagai kebutuhan uji bahwa benar mereka melakukan rapat, bukan melakukan telaah kritisnya untuk kebutuhan rakyat. Karena buktinya di sini. Mungkin Ketua DPR tidak buka. Kemungkinan. Mungkin ya. Ya. Jadi harapan kami bahwasannya keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima adalah sebagai representasi kebutuhan rakyat untuk mencapai pada sesuatu pembangunan masyarakat tercipta pada civil society. Bahwasannya DPRD harus benar-benar ada sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan rakyat. Itu harapan kami. Ketika misalnya terjadi kesenjangan demokrasi di DPR, maka yakin dan percaya akan pengaruh secara perkembangan demokrasi substansial, termasuk demokrasi secara prosedural. Itu yang akan terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, itu harapan dan perlu jadi catatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Saudara Feryandi, sekaligus Ketua Banggar. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.